Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi nih di channel aku, Adelia Wardatul Laili. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah tema, yaitu pembelajaran terpadu. Nah, di situ kita akan membahas tentang konsep pembelajaran terpadu itu sendiri. Kemudian ada konsep pembelajaran terpadu di dalam IPS itu seperti apa dan bagaimana. Nah, kita akan kupas tuntas nih di dalam video ini. Jangan skip videonya ya, tonton terus sampai akhir video. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku akan langsung menampilkan video penjelasan tentang pembelajaran terpadu di dalam IPS. Berikut ini. Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tema pembelajaran terpadu di dalam IPS. Nah, di sini kita akan membahas beberapa subtema. Yang pertama ada pengertian pembelajaran terpadu dan pengertian pembelajaran terpadu di dalam IPS itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian yang kedua akan membahas tentang karakteristik. Yang ketiga kita akan membahas model terpadu dalam IPS. Yang keempat kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran terpadu di dalam IPS. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu apa itu pembelajaran terpadu. Nah, di sini saya mengutip dari pernyataannya Asbar dan Witarsa tahun 2020 yang mengatakan bahwa pembelajaran terpadu itu adalah suatu bentuk pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam menggali dan menemukan suatu konsepnya. Nah, di sini dapat kita pahami bersama bahwa yang dimaksud pembelajaran terpadu ini adalah bagaimana suatu proses belajar mengajar itu secara aktif mengajak siswa untuk menggali dan menemukan konsepnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara memadukan antar mata pelajaran. Misalnya, mata pelajaran IPS digabungkan atau dipadukan, dikolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Nah, sehingga wawasan siswa itu tidak hanya pada mata pelajaran IPS saja, tetapi juga meluas pada mata pelajaran yang lain. Nah, itu mungkin salah satu manfaat ya dari adanya pembelajaran terpadu ini. Jadi, wawasan siswa atau pemahaman siswa itu akan luas dan mendapatkan pemahaman yang utuh, yang bulat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih atau apa sih pembelajaran IPS terpadu itu? Nah, jadi ini berbeda dengan konsep pembelajaran terpadu ya. Nah, jika di dalam pembelajaran terpadu itu adalah mengkaitkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Nah, sedangkan konsep keterpaduan atau terpadu di dalam IPS itu ada sedikit berbeda. Nah, di sini mengutip pernyataan dari Basori tahun 2016 mengatakan bahwa pembelajaran IPS di sekolah itu bersifat integrated atau integrasi ya, mencangkup dari bahan kajian disiplin ilmu sosial yang lain seperti ekonomi, geografi, sejarah, dan politik. Nah, jadi yang dimaksud terpadu di dalam IPS ini adalah bagaimana suatu materi dalam mata pelajaran IPS itu dapat kita kolaborasikan, dapat kita integrasikan dengan disiplin ilmu IPS yang lain seperti disiplin ilmu IPS sosiologi, ekonomi, geografi, ataupun politik dan sosial budaya. Nah, itu yang dimaksud konsep pembelajaran terpadu di dalam IPS. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik apa saja yang terdapat di dalam pembelajaran terpadu IPS ini. Nah, di sini ada sekitar 4 karakteristik yang mungkin harus diketahui oleh guru-guru bahwa di dalam pembelajaran terpadu IPS ini memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah berpusat pada siswa. Nah, maksudnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tentunya harus berpusat pada siswa atau student center. Nah, tujuannya adalah supaya siswa itu dapat mengkonstruksi pemikirannya sendiri, dapat berusaha sendiri untuk menemukan jawaban dari permasalahan atau menemukan konsep ya dari sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Kemudian ciri pembelajaran yang kedua yaitu
mendapat pengalaman langsung. Nah, di mana siswa nantinya dalam pembelajaran terpadu ini diajak untuk menemukan pengalamannya langsung yang sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan kehidupannya sehari-hari yang terjadi secara nyata atau real. Nah, biasanya siswa diajak untuk percobaan, diajak untuk studi lapangan. Nah, tujuannya itu adalah agar siswa memiliki pengalaman langsung dalam menemukan pemahamannya terhadap suatu materi. Baiklah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu dipadukan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, artinya seperti pada konsep pembelajaran terpadu di dalam IPS bahwa mata pelajaran IPS itu adalah sebuah mata pelajaran yang terdiri dari beberapa cabang disiplin ilmu IPS seperti sosiologi, ekonomi, fisik, geografi, dan juga seni budaya, kebudayaan. Nah, seperti itu. Maka di sini salah satu ciri pembelajaran terpadu IPS itu adalah bagaimana suatu materi IPS ini dapat dipadukan dengan disiplin ilmu IPS yang lain. Seperti itu. Untuk ciri yang keempat atau karakteristik yang keempat adalah menyajikan materi secara utuh. Nah, jadi dalam menjelaskan atau menyampaikan materi IPS, guru itu harus memberikan materinya secara utuh, secara bulat agar siswa itu juga dapat menerima informasi, dapat menggali informasi itu dan menemukan konsepnya sendiri secara utuh. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang harus guru lakukan apabila ingin membentuk atau menciptakan suasana pembelajaran terpadu di dalam IPS. Prinsip yang pertama adalah subject in the curriculum. Artinya adalah bahwa lingkungan belajar itu juga harus memberikan kebebasan bagi siswa untuk berpikir dan beraktivitas. Jadi pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu harus menuntut siswa agar bisa berpikir kreatif dan juga beraktivitas sebebas-bebasnya, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua yaitu view of the social world, yang maksudnya adalah masyarakat sekitar juga harus membuka dan memberikan wawasan pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi tidak hanya peran dari sekolah saja atau guru saja, tetapi lingkungan sekitar, masyarakat kita, keluarga, orang tua juga harus membantu ketercapaian dari cita-cita atau tujuan pendidikan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu values and attitude, atau mengandung arti bahwa anak-anak yang memperoleh sikap dan norma dari lingkungan masyarakat ini termasuk rumah, sekolah, dan panutannya, baik yang verbal maupun non-verbal. Artinya tidak hanya di sekolah saja yang mengajarkan tentang nilai-nilai dan attitude atau etika, tetapi juga keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga juga harus menanamkan nilai-nilai tersebut. Nah, mungkin itu 3 prinsip yang harus dipegang ya dalam menjalankan pembelajaran terpadu di dalam menyampaikan materi IPS. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang model-model integrasi atau model-model dalam memadukan materi IPS. Di sini ada 3 model. Yang pertama, model integrasi berdasarkan topik atau masalah. Yang kedua, model integrasi berdasarkan potensi utama. Dan yang ketiga, model integrasi berdasarkan masalah. Seperti itu. Nah, kita bahas dari model integrasi yang berdasarkan tema atau topik. Nah, di sini maksudnya adalah dalam menyampaikan IPS yang terdiri dari banyak disiplin ilmu itu, kita bisa mengangkat dari sebuah masalah, sehingga dari sebuah masalah itu kita dapat memperluas lagi atau mengkaitkan sebuah masalah tersebut apabila dilihat dari sisi geografi, dari sisi sosiologi, dari sisi ekonomi, dan dari sisi sosial budaya seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini pada kita mengangkat tema atau topik tentang pariwisata nih, misalnya kita akan mengajarkan tentang
tema pariwisata kepada siswa. Kemudian bagaimana sih supaya disiplin ilmu yang lain itu juga dapat terintegrasi di dalam tema tersebut. Nah, kita kaji tema pariwisata ini. Apabila kita lihat dari sisi geografi, maka kita juga bisa mengajarkan bahwa letak geografi atau keadaan geografis di suatu daerah itu yang misalnya di dataran tinggi. Nah, otomatis letak geografisnya itu pasti berada di dataran tinggi, kemudian memiliki iklim atau cuaca yang dingin, identik dengan pegunungan. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kita melihat wisata pantai, nah dimana kalau karakteristik atau letak geografis daerah pantai itu berada di dataran rendah, kemudian memiliki cuaca yang hangat atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, kemudian terletak di pesisir pantai, kemudian keadaan warganya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Nah, itu apabila dilihat dari sisi ekonominya. Kemudian apabila kita melihat dari sisi sosial antara wilayah yang berada di dataran rendah dan dataran tinggi tentunya akan berbeda. Nah, untuk mempersingkat atau memberikan materi yang secara utuh terkait materi IPS ini dapat menggunakan model integrasi berdasarkan tema atau topik. Nah, kita akan juga membahas model yang kedua, yaitu model integrasi berdasarkan potensi utama. Nah, misalnya kita akan membahas sebuah potensi utama yang ada di wilayah Bali. Nah, di mana wilayah Bali atau daerah Bali ini, Provinsi Bali, banyak sekali tempat pariwisata yang bisa kita kunjungi. Nah, di situ apabila dilihat dari sisi ekonomi, dari disiplin ilmu ekonomi, bahwa di daerah Bali itu banyak pedagang souvenir, kemudian banyak pusat oleh-oleh, seperti itu. Apabila dilihat dari sisi geografis wilayah Bali, itu terdapat bentang alam yang sangat indah sehingga banyak tempat pariwisata yang bagus dan indah. Nah, seperti itu. Apabila kita ingin menggunakan model yang ketiga, bisa saja di sini model yang ketiga adalah berdasarkan permasalahan atau problematik. Nah, sebagai contoh misalnya kita akan membahas tentang masalah tanah longsor. Nah, tanah longsor apabila kita kaji atau kita kaitkan atau kita padukan dengan disiplin ilmu IPS yang lain, bahwa tanah longsor ini bisa terjadi karena yang pertama sikap atau pola sosialnya, di mana suatu wilayah yang sering mengalami bencana longsor, sosialnya warganya adalah bisa saja sering melakukan penggundulan hutan, kemudian membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, sehingga menyebabkan aliran air itu mampet dan akhirnya tanah tidak bisa membendung air dan terjadilah longsor. Seperti itu. Kemudian apabila dilihat dari sisi ekonomi, apabila sedang terjadi bencana longsor, otomatis semua sektor perdagangan, perkebunan akan terhenti dan bisa saja ekonomi masyarakat yang sering mengalami bencana longsor itu sedikit terganggu, seperti itu. Nah, itu dalam mengajarkan materi IPS kita bisa mengkaitkan atau mengintegrasikan dari beberapa model seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada tema kali ini tentang konsep pembelajaran terpadu di dalam IPS. Tadi sudah membahas tentang pengertiannya itu sendiri, membahas tentang prinsip, karakteristik, dan juga model pengintegrasiannya. Nah, jadi diharapkan dengan video ini semoga dapat membantu guru-guru di rumah dan juga teman-teman sekalian dalam mengajarkan IPS supaya lebih mudah, lebih efektif. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian saya pada tema kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.